Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, selamat sore, apa kabar? Luar biasa kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita beribadah lagi kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih online, tapi kita mengucap syukur bahwa kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, firman Tuhan ini katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, saya kira semua manusia pernah merasakan khawatir, pernah merasakan takut. Ya, takut ada orang takut mati, takut sakit, takut tidak lulus, takut tidak ada pekerjaan, takut banyak hal yang membuat orang merasa takut atau khawatir. Khawatir dengan keadaan seperti saat ini, bagaimana keadaan yang sedang melanda dunia. Orang khawatir apakah bisnis bisa berjalan dengan lancar, apakah orang dapat mengatasi kesehatan dengan baik dengan kondisi yang seperti ini, ya, dengan adanya pandemi COVID-19 yang merajai dunia atau terjadi di seluruh muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan ini katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, hal yang pertama yang harus kita kerjakan, firman Tuhan ini dikatakan hendaklah kita menyampaikan segala keinginan kita. Di saat kita khawatir, di saat kita takut, di saat kita mungkin tidak ada jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi, firman Tuhan ini katakan hendaklah kita jangan merasa takut atau khawatir, tetapi biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan, maka dialah yang akan menolong kita, asalkan kita menyampaikannya itu dengan ucapan syukur. Doa adalah salah satu hal di mana kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, atau kita dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tidak perlu ada mediator, tidak perlu orang lain atau orang ketiga atau siapapun dia. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita dapat menceritakan segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Filipi untuk tidak khawatir di dalam segala hal. Artinya kita punya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Asalkan kita mau menyerahkan semua itu kepada Tuhan dan kita mau langsung berbicara kepada Tuhan. Saudara, bahwa doa ini bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sudah bukan merupakan satu hal yang aneh atau yang mungkin asing bagi kita, tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering melakukan ini. Dan
kita percaya, kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Karena di dalam doa ini kita dapat memiliki keberanian datang kepada Tuhan. Kita dapat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Sebagaimana di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepada Allah, yaitu Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi berdoa itu artinya kita berani datang kepada Tuhan. Kita berani percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa dan maha besar, itu sanggup untuk membela kita. Sanggup untuk menolong kita. Sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Sanggup membuka jalan bagi jalan-jalan yang tertutup. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak manusia, saudara. Bukan menurut kehendak saudara dan saya atau menurut kehendak kita. Mungkin kita maunya yang semuanya bagus, semuanya perfect, semuanya sempurna. Itu kehendaknya kita, kehendaknya manusia. Tetapi firman Tuhan ini, dan inilah keberanian percaya kita. Artinya kita memiliki satu keberanian, satu iman yang sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Untuk mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi sesuai menurut kehendak Tuhan. Jangan kita meminta yang mungkin di luar daripada kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu di dalam kebenarannya. Puji Tuhan. Dan tadi di sini juga dikatakan hendaklah kita menyampaikan doa itu di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Artinya ya ucapan syukur itu hal-hal yang penting. Ucapan syukur itu adalah sesuatu di mana kita bisa menerima keadaan. Ketika kita dalam menghadapi keadaan yang susah, ketika kita menghadapi keadaan yang mungkin pelik, kita mampu untuk mengucap syukur. Saya percaya kalau kita tidak di dalam Tuhan, orang bisa stres. Karena tidak ada pengharapan. Tetapi firman Tuhan ini katakan, hendaklah kita mengucap syukur di dalam doa kita. Sebab itu, saudara, kalau kita lihat bagaimana orang kalau berdoa, hal yang pertama dilakukan, seringkali kita katakan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memelihara saya sampai saat ini. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kita mengucap syukur sampai saat ini Tuhan pelihara. Dan di sini di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13. Kita mau lihat di sana Ibrani 13 itu dikatakan bahwa Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Mengucap syukur artinya di dalam keadaan apapun kita selalu mau mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin di dalam hati Anda pada saat Anda merasakan kesusahan, ada rasa yang mungkin takut atau khawatir. Tetapi firman Tuhan ini kembali dikatakan, hendaklah kita mengucap syukur. Artinya kita boleh merasakan sesuatu yang susah, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu untuk mengeluarkan kata-kata di mana kita berterima kasih. Kita bersyukur Tuhan buat segala apa yang sudah kita lewati. Sehingga dibilang kalau kita mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya yaitu bahwa Tuhan kita besar. Tuhan kita itu agung, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan itu yang sudah menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang selalu kita harus sampaikan. Sehingga dikatakan orang yang mengucap syukur, orang yang mempersembahkan pujian syukur itu kepada Tuhan, mempermuliakan namanya dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Artinya berterima kasih. Orang selalu tanya, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya sehat. Bagaimana keadaannya? Puji Tuhan. Dalam pandemik ini, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh bertatap muka. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Itu hal yang dimana kita mampu mengatakan bahwa kita mempermuliakan nama Tuhan lewat ucapan bibir kita. Puji Tuhan. Dan yang kemudian mempersembahkan atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, saudara, seringkali kita boleh merasakan berbeda ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan saya laporan, tetapi saat kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, memuji Dia, menyembah Dia, kadang mungkin kita angkat tangan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka di tempat di sini dikatakan Mazmur 99 ayat 9, tinggikanlah Tuhan di dalam kita, tinggikanlah Tuhan di dalam kita, dan sujudlah menyembah di hadapannya, di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Menyembah Tuhan itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak bisa kasih apa-apa kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kasih dan Dia Allah pemberi berkat. Apa yang kita hadapi, kita nikmati saat ini semua berkat Tuhan. Tuhan hanya mau disembah, Tuhan hanya mau ditinggikan, Tuhan hanya mau diagungkan. Artinya pengakuan dari diri kita, pengakuan dari hati kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Sehingga apa yang kita bisa kasih yaitu persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan dalam Mazmur 99 ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan di dalam kita, tinggikanlah Tuhan di dalam kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita, tinggikanlah Dia di atas gunungnya yang kudus. Artinya ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam pujian dan penyembahan kita,
Saat kita berdoa berbeda, saudara. Ketika kita datang hanya berdoa bla 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 bla, tetapi ketika kita datang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan datang naik di atas hadirat Tuhan. Sebab itu firman Tuhan ini, sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di gunungnya itu adalah di hadirat Tuhan, sebab Dia adalah kudus. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Berarti kita menyembah Dia di dalam kekudusan, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan. Manakala kita merasakan kehadiran Tuhan, saudara, kita boleh rasakan betapa indahnya. Kita mungkin bisa berdoa tanpa terasa. Sudah berjam-jam berlalu, tetapi kita boleh menikmati keindahan surgawi saat kita sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan doa juga dikatakan bahwa doa itu nafas kehidupan bagi orang percaya. Bagi saudara dan saya, doa itu sudah bukan hal yang mungkin dikatakan sesuatu yang baru, tetapi ini adalah merupakan nafas kehidupan bagi orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Sebab tanpa berdoa, saudara, kita rasanya ada yang kurang. Sebab kita menyadari dengan kekuatan kita nggak mampu untuk menghadapi hidup ini. Untuk menghadapi kesukaran dunia ini. Untuk menghadapi apa yang terjadi saat ini. Tanpa doa kita kepada Tuhan, kita nggak mampu. Sebab itu, Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Kita lihat di sana, Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya doa adalah nafas kehidupan kita. Tanpa doa kita tidak dapat apa-apa. Tanpa doa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa doa kita tidak dapat mengatasi apa-apa. Sebab doa dapat mengubah segala sesuatu. Di Filipi 4 tadi dikatakan, janganlah kamu khawatir. Artinya kekhawatiran itu ada, tetapi ada Tuhan yang dapat membela kita manakala kita angkat doa kita kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Sehingga di sini tadi dikatakan bahwa doa itu adalah nafas daripada hidup kita. Kalau nafas itu, saudara, berartinya kalau tanpa nafas kita mati. Ada banyak orang membutuhkan nafas atau oksigen itu dengan, ya kalau yang di rumah sakit dia harus membayar dengan mahal. Tetapi kalau kita masih bernafas sampai saat ini di tengah-tengah COVID-19 ini, corona, kita mengucap syukur bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Sebab apa? Ada doa yang dinaikkan terus menerus. Setiap saat doa itu kita naikkan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan berdoalah setiap waktu. Ya, karena doa itu merupakan nafas kehidupan, artinya setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap saat. Di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Artinya kita juga perlu berdoa untuk orang-orang kudus, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kita boleh menyampaikan doa pribadi, ya pasti, ya. Setiap pagi, setiap siang, sebagaimana Daniel itu ketika dia ada persoalan, dia bisa datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Untuk apa? Untuk berdoa, memohon perlindungan daripada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Sebab tanpa doa, tadi dikatakan gak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jadi kita memang harus berdoa. Kita memang harus minta kekuatan dari Tuhan. Kita memang harus dekat dengan Tuhan. Kita memang harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doa kita kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi persoalan pergumulan kita bawa di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Dan waktunya berdoa itu kita tidak seperti mungkin orang seberang. Dikatakan kita bisa berdoa kapan saja. Tadi dikatakan hendaklah kita berdoa setiap waktu, artinya setiap saat. Kita nggak ditentukan bahwa kita harus berdoa jam sekian. Jam 5 pagi harus berdoa. Jam 8 pagi harus berdoa. Nanti jam 12 siang harus berdoa. Nanti jam 3 siang berdoa. Jam 5 sore berdoa. Jam 7 malam. Tuhan bilang tadi di dalam Efesus 6 tadi, bahwa kita berdoa setiap waktu. Dan ini juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi memang kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harus berdoa. Sebab di dalam doa itulah kita memiliki kekuatan, kita memiliki pengharapan, kita memiliki janji, kita memiliki janji yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu dia mampu menolong kita, saudara. Sehingga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sini dikatakan tetaplah berdoa. Jadi mau tidak mau kita harus berdoa, sebab orang yang tidak berdoa itu dikatakan tidak dapat apa-apa. Sekalipun ketika kita berdoa, doa itu ada 3 hal. Ada yang langsung dijawab, ada yang mungkin kita harus menunggu, ada juga yang kita mungkin tidak dijawab tetapi Tuhan menjawab yang lain. Sehingga berdoa itu selalu memiliki manfaat, selalu memiliki faedah, ya, selalu ada gunanya. Karena hal yang pertama di dalam doa itu kita punya kekuatan. Di dalam Matius 11 ayat 28, kalau kita lihat di sana, kita lihat bagaimana Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Jadi orang yang jiwanya nggak tenang harus datang kepada Tuhan. Di dalam jiwa yang ada kecewa, yang merasa tidak bahagia, dia harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa persoalan saudara dan saya? Kita mungkin tidak bercerita satu dengan yang lain kepada orang-orang, kepada teman-teman, tetapi kita punya Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan yang empunya jalan keluar, yang empunya kekuatan untuk membebat setiap luka-luka yang ada di hati kita, atau luka-luka batin kita, atau apapun itu. Dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah kita. Persoalannya, apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Di dalam Matius 7 ayat 25 kalau tidak salah, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Artinya kita harus ngotot datang kepada Tuhan. Orang harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Harus minta kepada Tuhan. Tangan Tuhan itu selalu terbuka. Dia sudah terbuka tangannya. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya semua orang yang berbeban berat, yang ada masalah, yang ada kesakitan, yang ada hal-hal yang mungkin tidak ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus katakan, mari datang kepada Dia. Kalau kita datang kepada manusia, kepada orang-orang, kadang bisa menolong kita, tapi tidak selamanya terus-menerus dia akan menolong kita. Sebab bagaimanapun manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Apapun Anda, kalau Anda dalam keadaan letih lesu, berbeban berat dengan masalah yang luar biasa, tangannya selalu terbuka. Dia mau memeluk Anda, dia mau menopang kita. Sehingga dikatakan, marilah kepadaku. Dia selalu welcome, selalu terbuka untuk menyambut, untuk menerima orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Orang-orang yang merasa tidak mampu, yang merasa ada kesakitan, ada sakit yang mungkin belum sembuh, ya, datang kepada Tuhan. Dikatakan, aku akan memberi kelegaan. Memberi kelegaan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai hal yang mungkin itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, tetapi Tuhan mampu memberikan damai sejahtera. Artinya Dia mampu memberikan ketenangan di dalam menghadapi persoalan. Puji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan.
Atas apa? Atas janji, berkat, pertolongan yang dia berikan. Sebagaimana tadi tangannya yang selalu terbuka. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 2b adalah Yakobus 4 ayat 2b. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa sehingga kamu tidak memperoleh apa-apa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Orang yang tidak berdoa dikatakan tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin saja berdoa tetapi doanya salah. Karena doanya hanya untuk menginginkan sesuatu yang memberikan kepuasan diri. Atau hendak membuat diri kita menjadi puas. Supaya orang boleh melihat bahwa wah, kita ini hebat. Tuhan gak mau seperti itu sebenarnya. Ada orang bilang, Tuhan, saya berdoa kepada Engkau. Kalau saya dapat proyek ini, saya mau membeli rumah dengan segala hal yang indah, segala hal yang bermerek, atau dengan mobil mewah, lalu saya akan pergi jalan-jalan. Kalau Anda tidak bekerja, bagaimana mau dapat? Ya, itu yang artinya kita muluk-muluk. Ya. Bahkan ada banyak orang yang berjanji ketika dia sakit, Tuhan sembuhkan. Lalu ketika sudah sembuh, saya mau melayani. Bukannya melayani, tetapi bahkan ke gereja aja nggak nongol. Itu banyak terjadi. Tetapi saya percaya kita semua, ibu-ibu GPDI Polonia, kita sudah dididik, kita sudah diajar oleh firman Tuhan, bagaimana kita mau menjadi anak-anak yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Salah satunya hati yang takut kepada Tuhan, ya kita harus mendekat dan selalu berdoa. Sebab doa tadi dikatakan kita adalah orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa doa itu adalah nafas hidup yang setiap waktu kita bisa lakukan, datang kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Salah berdoa, ya. Karena doanya mungkin terlalu muluk-muluk. Menginginkan sesuatu tetapi tidak sesuatu yang muluk, tidak sesuai dengan mungkin income atau pendapatan yang diterima, sehingga ya bukan tidak tercapai, bisa tercapai tapi mungkin lama karena harus menabung. Kalau mau memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, semuanya yang mewah, ya kalau tidak sesuai dengan pendapatan, maka dikatakan bukan doanya yang tidak jawab, tetapi karena doa kita itu terlalu muluk, sehingga
kita tidak menerima apa yang kita minta. Dan Tuhan itu Maha tahu, dan Dia tahu bahwa apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan nafsu saja. Hanya memuaskan nafsu. Hanya supaya mencari prestis atau penghargaan dari manusia, atau harga diri, ya, penilaian orang, supaya orang menilai, oh hebat. Tetapi bagi saya dan saudara, kita mau berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sekalipun mungkin kita biasa-biasa aja, tapi Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberi tepat pada waktunya. Itu hal yang indah, saudara. Dan saya kalau mau menyaksikan itu banyak hal, ya. Sebab itu saya kira kita semua juga pernah mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kita, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita, karena kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, doa yang berhasil, firman Tuhan katakan doa itu yang berhasil seperti apa ya? Bagaimana caranya supaya doa itu berhasil? Di dalam Matius 6 ayatnya yang kelima, kita lihat di sana Matius 6 ayatnya yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini katakan bahwa doa kita berhasil itu bukan karena kata-kata. Bukan karena kita pandai merangkai kata-kata. Tetapi doa itu harus datang dari hati kita yang tulus. Doa itu harus datang dari kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Bahwa kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita mengaku bahwa Tuhan itulah yang dapat memberikan jalan keluar. Sebab Tuhan itu mengetahui, dikatakan Tuhan itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita. Dikatakan Tuhan itu tahu, sehingga
Tidak perlu kita seperti orang Farisi, atau supaya orang melihat bahwa oh orang itu hebat ya, dia rajin banget berdoa. Nggak perlu. Kita nggak perlu penghargaan daripada orang. Orang mau lihat Anda berdoa atau tidak berdoa, itu adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Pribadi, is to private katanya orang seberang. Jadi itu sangat pribadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, nggak perlu orang tahu bahwa oh ini orang berdoa. Jadi kalau ada orang dia mulai berkata-kata ya, nggak perlu saudara. Kalau hati kita tulus, bahwa kita menyadari kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu bahwa Tuhan menolong kita, sehingga dikatakan kita nggak perlu seperti orang munafik. Kalau berbicara doa, saudara, waktu saya pertama kali beribadah di Polonia, ya dulu saya waktu di tempat saya pertama, ya kami doanya sudah diatur. Doa malam ada, doa makan ada, doa tidur, doa pagi, semuanya sudah diatur. Jadi tutup mata bla 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 bla, udah kayak hafal. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan untuk memberikan pujian syukur dulu, untuk mengakui bahwa Tuhan itu besar, tidak ada Allah seperti Dia, dan Dia mengetahui segala persoalan, sehingga kita tidak perlu berbicara orang tahu supaya kita dibilang oh hebat. Nggak perlu, saudara. Sebab doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Dan tadi dikatakan bahwa Tuhan suruh masuk kita ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan kita berdoa di sana. Kita mungkin mau menangis, kita mau menyembah, kita mau bilang Tuhan tolong kami, saya tidak mampu lagi. Semuanya kita bisa lakukan itu. Sebab itu saudara, Tuhan bilang Dia mengetahui setiap persoalan. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu. Dan biarlah itu yang menjadi berkat bagi kita, untuk kita bersikap manakala kita mau datang kepada Tuhan. Tidak perlu orang lain tahu bahwa Anda berdoa. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, doa itu yang berhasil. Saya percaya kalau kita berdoa dengan iman. Karena tanpa iman akan menjadi sia-sia doa kita. Kalau kita hanya datang laporan, Tuhan ini persoalan saya begini. Hanya melapor. Tapi kalau kita dengan iman, kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Saudara, kita lihat bagaimana Elia ketika pada zamannya dia berdoa kepada Tuhan supaya jangan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia dikabulkan. Sebab dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Dan setelah itu, setelah 3 tahun 6 bulan, dia kembali berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dia agar hujan turun kembali dan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kita lihat terakhir, saudara, Yakobus 5. Yakobus 5. Ayatnya yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi doa itu dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Ketika orang sakit didoakan dia sembuh. Hal yang pertama dia harus mengaku dosa. Sebab dosa itu adalah penghalang akan berkat. Penghalang akan keselamatan di dalam Yesaya 59 ayat 1. Jadi dosa itu harus dibersihkan dulu, baru kita datang menghampiri kepada Tuhan dan meminta apa yang kita ingini. Sehingga ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, dan orang yang sakit juga minta ampun kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kuasa itulah yang menyembuhkan. Kuasa atau imannya kepada Tuhan yang menyembuhkan. Sebab itu dikatakan kita harus berdoa dengan iman. Orang benar itu berdoa dengan iman, sehingga menghasilkan kuasa untuk mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Elia. Dia seorang nabi yang sungguh-sungguh. Dia nabi besar, tetapi dia percaya. Dia mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jangan ada hujan, maka tidak terjadi hujan. Artinya doanya itu didengar oleh Tuhan. Dan dijawab oleh Tuhan. Ketika dia meminta, dijawab lagi oleh Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan. Saya juga akui ada banyak persoalan, pergumulan. Tetapi firman Tuhan ini mengajar bahwa kita mau berdoa. Menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya apa? Supaya doa kita berkenan. Dan biarlah kita tetap berdoa. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, tetap berdoa. Sebab kita tidak dibatasi oleh waktu. Dikatakan kita setiap saat boleh datang kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa doa itu memberikan faedah atau kegunaan untuk memberikan kekuatan iman di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menopang kita.
Dan yang terakhir, bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh,